Eksepsi belum ditolak karena belum diputuskan. Proses permohonan penangguhan penahanan masih dalam proses pertimbangan majelis hakim. Dan sampai dengan sidang yang barusan dilaksanakan, majelis hakim belum menyampaikan putusan atau penetapan tentang proses permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani. Terserah aja lah, mau digimanain juga terserah aja. Udah mau gimana lagi? Nggak pasrah juga sih, tapi terserah aja lah. In a way, apapun yang dikenakan sebetulnya ada hubungannya dengan untuk menutupi rasa ketakutan, untuk menutupi rasa kegamangan yang ada di area itu. Baju memang salah satunya untuk memberikan confidence, untuk memberikan kepercayaan diri. Senyum yang dimunculkan itu ketika selama sidang bisa diartikan juga satu karena dia adalah posisinya sebenarnya senyumnya lebih ke arah nervous ya. Saya tidak peduli dengan opini apalagi yang ditimbulkan oleh segerombolan orang yang sudah saya kasih nama geng sampah. Mau injak-injak palaku. Nah, jadi dia mau injak-injak palaku, ngetik namaku di IG. Kebetulan itu di postingan saya. Nah, beliau sudah meminta maaf dan dia juga sudah menghapus, ya kan? Ya sudah, nggak jadi masalah. Yang penting kan ada pengakuan sudah berbuat salah. Nikita Mirzani kembali menjalani sidang ketiga atas perkara dugaan pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Serang yang dimana nampaknya akan terus menimbulkan babak baru. Seperti diketahui pada sidang lanjutan Senin 28 November 2022 kemarin, hakim masih belum memberikan putusan terhadap eksepsi terdakwa Nikita Mirzani. Alih-alih kecewa lantaran agenda sidang tidak sesuai dan kembali mulur waktu, Nikita pun hanya bisa pasrah. Sementara itu tampil mempesona bak fashion show di persidangan sepertinya menjadi ciri khas yang ingin Nikita tampilkan dalam setiap sidangnya. Terlebih sikap santai yang Nikita tunjukkan ke hadapan publik pun sampai ikut disorot pakar ekspresi hingga fashion stylist. Terlepas dari hal tersebut, dalam agenda sidang Nikita Mirzani kemarin, ternyata terjadi insiden adu mulut hingga aksi saling lapor antara Fitri Salhuteru dan Aji Pujianto dengan Indra Tarigan. Lantas, seperti apakah kelanjutan perseteruan panas yang terjadi dalam sidang ketiga Nikita Mirzani kemarin? Saksikan selengkapnya, hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp In Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Konflik panas yang terjadi antara Nikita Mirzani dengan Dito Mahendra nampaknya masih terus bergulir panas dan belum mencapai titik terang. Pada sidang perkara dugaan pencemaran nama baik yang kembali digelar untuk ketiga kalinya di Pengadilan Negeri Serang pada Senin 28 November 2022 kemarin, ternyata masih belum menghasilkan putusan apapun. Jaksa penuntut umum meminta majelis hakim untuk menolak eksepsi yang diajukan terdakwa Nikita Mirzani. Meskipun seharusnya agenda sidang kemarin adalah putusan terhadap eksepsi yang diajukan Nikita, hakim nyatanya masih mempertimbangkan dan akan memberikan keputusannya pada sidang lanjutan yang dijadwalkan pada 5 Desember 2022 mendatang dengan agenda putusan sela. Lantas, akankah sidang lanjutan kembali digelar secara offline? Dan seperti apakah Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, hingga Fitri Salhuteru menanggapi hal tersebut? Persidangan terdakwa Nikita Mirzani tadi sudah berakhir. Persidangan sudah kita mulai dengan agenda mendengarkan tanggapan dari penuntut umum atas keberatan atau eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa dan terdakwa sendiri. Dan majelis hakim sudah mengagendakan bahwa sidang akan dilanjutkan pada tanggal 5 Desember untuk membacakan putusan atas eksepsi atau keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum dan terdakwa sendiri. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh majelis hakim tentang proses permohonan penangguhan penahanan masih dalam proses pertimbangan majelis hakim. Dan sampai dengan sidang yang barusan dilaksanakan, majelis hakim belum menyampaikan
putusan atau penetapan tentang proses permohonan penangguhan dari terdakwa Nikita Mirzani. Ya, untuk sementara proses pemeriksaan tanggal 5 kita akan lihat apakah akan dilaksanakan secara offline atau online. Sidangnya seperti biasa, lancar, nggak ada halangan. Kan memang itu udah wewenangnya kejaksaan kan, ya. Jadi gini, mungkin eksepsi belum ditolak karena belum diputuskan. Kalau jaksa keberatan itu pasti keberatan. Nggak mungkin jaksa itu membenarkan eksepsinya pengacara itu kebalik dunianya nanti, ya kebalik. Jadi jaksa pasti akan menolak dan kami pasti akan keberatan dengan dakwaan dari jaksa, itu biasa. Keputusannya minggu depan. Jadi sampai detik ini belum ada keputusan baik terhadap eksepsi maupun terhadap permohonannya Niki. Itu yang disampaikan oleh majelis hakim. Jadi majelis hakim menyatakan masih mempertimbangkan beberapa hal. Nah, itu Anda sudah dengar sendiri, kita tunggu minggu depan apa yang terjadi dan mudah-mudahan apa yang diinginkan oleh Niki dikabulkan oleh majelis hakim. Minggu depan putusan majelis hakim. Langsung putusan? Ya, namanya putusan sela. Putusan sela itu putusan terkait dengan eksepsi yang kami ajukan. Bukan ditolak, jangan salah bahasanya. Tadi Pak Hakim kan bilang dipertimbangkan dan minggu depan baru dijawab hasil jawaban eksepsi dari pihak kejaksaan itu akan dipertimbangkan oleh Bapak Hakim dan jawabannya akan diberikan minggu depan pada sidang selanjutnya. Bukan Nikita Mirzani namanya, jika setiap langkah dan aksinya tidak menuai sorotan publik. Dalam sidang ketiganya kemarin, Nikita kembali tampil mempesona dengan balutan busana berwarna hitam, lengkap ditemani aksesoris kalung mutiara yang cukup mentereng. Sontak, tampilan dan pembawaan Nikita lagi-lagi mengundang sorot perhatian media. Terlebih, sikap santai dan tebaran senyuman yang ia perlihatkan pun membuat sebagian netizen terheran-heran. Bagaimana tidak? Dalam setiap sidang yang digelar, Nikita tidak pernah sedikit pun memperlihatkan kesedihan selayaknya terdakwa lainnya. Apakah Nikita sengaja tidak memperlihatkan sisi tersebut lantaran dirinya merasa tidak bersalah? Maka, seperti inilah pakar ekspresi hingga pakar fashion menjabarkan suasana hati Nikita Mirzani. Kalau saya sebagai seorang pengamat fashion gitu ya, melihat tampilannya di hari ini sebetulnya cantik, ya, elegan, seger, fresh. Itu sebetulnya adalah untuk menunjukkan bahwa dia baik-baik saja gitu. Tapi jangan lupa hitam itu bisa bermakna juga, bukan berarti harus mengatakan sesuatu yang lagi masa kelam gitu, bukan, tapi yang ditampilkan kali ini adalah hitam yang elegan gitu ya. Jadi dia memperlihatkan confidence-nya, memperlihatkan sesuatu yang mengatakan bahwa saya baik-baik saja. In a way apapun yang dikenakan sebetulnya ada hubungannya dengan untuk menutupi rasa ketakutan, untuk menutupi rasa kegamangan yang ada di area itu. Baju memang salah satunya untuk memberikan confidence, untuk memberikan kepercayaan diri kepada seseorang, ya. Karena baju yang bagus itu, baju yang tepat itu bisa mensupport mood kita untuk melakukan sesuatu. Sekitar di atas 25 juta barangkali ya. Kalungnya itu kalau misalnya dia dari mutiara itu banyak macam-macamnya gitu ya. Mutiara itu ada yang mutiara laut terutama ya itu. Jadi ada yang putih white pearl, ada yang pink pearl, itu ya lumayan harganya. Ya sebetulnya sah-sah saja dia mengenakan apa saja, tapi sebagai orang yang sedang terdakwa dan dia sedang
tinggal di balik jeruji besi gitu ya istilahnya ya. Sebetulnya agak dibilang berlebihan pun berlebihan karena kondisinya harusnya tidak seheboh itu gitu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara berpakaian seorang Nikita Mirzani memang tidak mengintimidasi siapa, tapi kalau membuat jealous orang sih iya gitu. Sepertinya dia meledek orang lain gitu bahwa oh nggak apa-apa silahkan kalau gue di penjara juga baik-baik aja gitu. Begitu dia masuk dan keluar dari mobil tahanan kok saya pikir dia mau syuting. Fashion show, saya aja kalah gitu loh. Lo cantik banget Nick gitu. Itu menunjukkan sebuah optimisme ya, bahwa Nike itu orangnya selalu optimis, bahwa keadilan itu masih ada di negeri kita. Itu aja itu. Iya, dia mengekspresikan di dirinya bahwa walaupun dia sedang menghadapi masalah, kehidupan tetap berjalan dan dia akan menjadi Nikita yang seperti kalian lihat, tetap menebar aura positif, tidak ada keluh kesah, tidak berpura-pura. Kalau saya sering lihat ya, di mana orang diadili itu pada loyo gitu kan ya, pada kayaknya gimana gitu. Tapi dari sidang yang kedua ini saya ngelihat Nikita begitu tabah dan begitu siap untuk menghadapi persidangan dia. Dibuktikan dengan selalu berpenampilan tidak membuat orang miris melihatnya. Senyum yang dimunculkan itu ketika selama sidang bisa diartikan juga, satu karena dia adalah posisinya sebenarnya senyumnya lebih ke arah nervous ya, karena lihat dari tarikan bibirnya, sudut-sudutnya, terus kemudian matanya itu ya, siapapun yang ada dalam posisi seperti itu pasti juga merasa tidak cukup nyaman di satu sisi. Di sisi yang lain juga ya, ini satu perhelatan atau satu kondisi atau satu acara yang tidak biasa ya. Jadi pasti nanti ada kekhawatiran atau kemudian ada juga ya bingung, semua campur aduk di momen itu. Senyumnya sebenarnya dia berusaha tadi, ini siapapun ada dalam tekanan yang seperti itu membuat orang jadi sangat tidak nyaman ya. Nah, dia karena dia ingin menunjukkan, memperlihatkan bahwa dia bisa in control, maka dia berusaha melepas banyak senyum ya. Nah, dan kekhawatirannya sebenarnya kan ya, dia itu bagian dari upaya untuk merilis dia punya tense ya. Terus kemudian bagaimana kemudian dia merespon gitu ya. Ada beberapa ketika misalnya di menit yang kedua lihat gerakan mulutnya, sudut matanya gitu kan, tense, full of tension gitu ya, istilahnya tegang gitu kan. Terus kemudian juga berusaha merespon dengan lebih netral gitu ya. Dan terlihat juga karena kaitannya ditanya soal eksepsi yang ditolak itu, atau dalam posisi ada pertimbangan itu kan sebenarnya di luar ekspektasi juga, karena berharapnya dia punya ekspektasinya itu segera diterima dan kemudian persidangannya bisa segera beres. Konteks takutnya kan lebih kepada sampai berapa lama gitu kan ya, terus kemudian berapa kali lagi harus mengalami persidangan, berapa panjang lagi kasus yang akan terjadi. Nah, ketidakpastian itu yang membuat orang jadi some extent feel pressure gitu ya. Terus kemudian dan itu tercerminnya ketika bagaimana ya, dan senyumnya yang lebih cenderung ke arahnya sebenarnya di sini terlihat di menit ke 247 gitu ya. Sudut mulutnya itu kan lebih banyak turun bawah, matanya juga bukan yang not quite, bukan menunjukkan kalau happy itu kan biasanya sudutnya naik ke atas, mulutnya juga ketika senyum dia kan senyumnya
naik ke atas. Kira-kira gambarannya seperti itu. Deg-degan karena ramai banget. Tadi kan mobil kan lewat depan, banyak orang itu deg-degan aja. Biasa namanya juga manusiawi kan, manusia. Aku kan manusia. Bukan takut, deg-degan aja, takut nanti gimana gitu. Pengennya kan persidangan ini jalannya lancar terus, gitu, jangan ada hambatan. Tidak hanya itu, dalam setiap sidang lanjutan Nikita Mirzani yang digelar di Pengadilan Negeri Serang pun, nyatanya selalu terjadi peristiwa yang tidak terduga. Jika dalam persidangan kedua lalu diramaikan oleh aksi pendemo di depan Pengadilan Serang, kini dalam persidangan ketiga kemarin terjadi kembali insiden tak terduga. Kali ini aksi tersebut bukan tanpa sebab, lantaran hal itu bermula saat kedua sahabat Nikita Mirzani yaitu Fitri Salhuteru dan Aji Pujianto berseteru hingga beradu mulut dengan Indra Tarigan. Meskipun keduanya sudah berdamai pada saat itu juga, insiden itu nyatanya tetap berujung pada aksi saling lapor. Benarkah Indra Tarigan melaporkan Aji Pujianto dan Fitri Salhuteru ke Polda Banten? Dan seperti apa pula laporan Aji dan Fitri terhadap Indra? Ngaku nggak? Oke. Nih ya. Pujianto Aji, pasti sekalian lu gua injak. Bener nggak? Abang ngaku nggak? Oke. Ngaku ya? Siap. Oke. Abang terima salah? Siap. Oke? Jadi kalau orang salah bagaimana? Minta maaf. Oke. Begitu abangku ya. Sudah. Ya, tak. Saya juga Tarigan. Saya tolak ya. Nenek pansosnya apa? Ini cuma saya. Bukan saya kan? Bukan dia kan Bukan nenek. saya ya. Saya nenek pansos. Udah ya. Bener. Lu Saya jangan nggak cari bersalaman. ribut. Saya nggak bersalaman. Nggak mau cari Saya nggak bersalaman. kesalahan, berarti lu masih punya masalah sama gue. Jadi hari ini saya udah ketemu sama saudara saya. Memang kemarin kita ada salah paham di sosial media, ya. Tapi saya sudah minta maaf dan abang juga ini ikhlas memaafkan saya karena memang kemarin ada kesalahpahaman. Nah dia komen di IG saya, ya udah. Nah langsung dia mengatakan, nih, saya bilang besok muncungnya harus dibuktiin ya, saya bilang, ya toh. Dia bilang, Pujianto Aji ngetik saya tuh, pasti sekalian lu gue injek, gitu. Oh ya sudah berarti sekalian gue jadi di-tag nama guanya. Artinya memang ditujukan kepada saya langsung. Aku nggak tahu Instagram dia, tapi aku di-tag orang, ya kan? Ya aku komen di situ. Aku nggak tahu itu Instagram dia. Dia menanya ke saya, kenapa abang ngancam-ngancam saya? Aku bilang ini Instagram siapa? Instagram saya. Nah, posisi itu abang siapa? Saya jelasin kan. Nah, di situ kami saling minta maaf. Udah damai. Udah saling memaafkan tadi. Kan lagi live juga. Dia lagi live. Wartawan, media tadi semua saksinya, termasuk abang ini juga tadi. Dia kena bang? Bener. Nah, gitu loh. Nah, karena kami merasa terancam nyawa kami melaporkan hari ini resmi ke Polda Banten. Setahu saya yang akan bikin laporan itu sahabat saya Bang Aji, karena teman-teman media tadi udah lihat sendiri, dia bertanya di depan biji mata dia, ya bukan di depan muka dia lagi, di depan biji mata dia ditanya apa kata-kata ini untuk saya atau bukan, kata dia kan iya ya. Ya gitu. Ya sebetulnya kalau mau bikin laporan masih boleh-boleh aja, kan semua orang juga punya hak untuk membuat laporan. Cuma dihimbau nih untuk bapak-bapak Polres atau Polda Serang, jangan terlalu agresif. Ini suruh bikin laporan aja di sesuai KTP. Saya bukan kebawa emosi, saya cuman karena sahabat saya katanya mau diinjek lehernya, ya saya juga kepengen tahu, kan enak dong menyaksikan di depan, bener kan ya udah di depan matanya dia mau injek gitu. Kalau tadi juga kan saya banyak diceritain sama teman-teman nenek pansos ya. Nenek pansos itu ditujukan buat siapa? Oh ternyata buat temennya, buat yang suka sama dia tuh kan, buat nenek-nenek itu. Itu kan dia tunjuk di situ. Makanya kan saya senggol tadi. Oh berarti yang mau diinjek lehernya nenek pansos itu kawan dia. Kan dia yang ngomong bahwa buat siapa? Saya tanya, buat siapa nenek pansos itu, siapa yang dimaksud? Ternyata temennya yang selalu bersama-sama. Saya juga bingung kenapa nggak diinjek di sebelah mobil aja, kenapa harus dibawa ke sini dulu. Kita tetap saudara, kita tetap teman,
dan kita sudah clear. Tadi saya memaafkan, tapi kalau proses hukum demi menghormati undang-undang yang ada di negara Republik Indonesia ini, maka kita harus coba proses hukum seperti apa yang dirasakan oleh Niki, kan gitu. Ya kita lakukan hal yang Konsekuensinya ya. ada konsekuensinya. Bang Aji masih di BAP, alhamdulillah laporannya diterima. Terima kasih untuk Polres Serang Kota karena kejadian Bang Aji melihat ancaman itu pas lagi di kantor, kebetulan bersebelahan dengan Polres Serang Kota, jadi Bang Aji memutuskan melaporkannya di Serang Kota juga. Siapa? Saya sebagai saksi juga. Saya sebagai saksi dari pihaknya Bang Aji yang memang si saudara IT itu memberikan komentar ancaman itu pas di foto saya dengan Bang Aji. Foto di mana? Pada saat itu saya lagi makan di Sensi, bikin foto sama Bang Aji, kemudian diunggah oleh Bang Aji karena kan menurut informasi dari netizen juga ada manusia yang berkoar-koar ingin menginjak leher nenek Pansos gitu, tapi setelah tadi saya tanya di depan muka dia, ternyata tujuannya bukan saya. Yang dimaksud Nepos itu adalah sahabatnya yang kemana-mana berdua dengan dia gitu. Nah, tetapi di unggahan foto saya dengan Bang Aji itu dia berkomentar, di tag namanya Bang Aji, sekalian lu gue injek gitu kan. Ya itu mungkin menjadi dasarnya ini harus dibawa ke ranah hukum. Saya itu tidak pernah menganggap ulah-ulah mereka itu menjadi gangguan buat hidup saya. Kalau saya ingin menanggapi tentulah dari 2 tahun lalu. Mereka kan sudah begini dari 2 tahun lalu. Cuman ini kan jadi melebar ke orang lain, semakin berani dia kena batunya aja sekarang. Kalau saya untuk membuat laporan tentang ulah-ulah mereka itu, satu saya nggak punya waktu, kedua juga saya merasa jangan baper lah gitu kalau yang ke saya kan, karena kan dia nggak pernah sebut nama kan. Maksudnya tadi juga kan saya konfirmasi ke saudara IT yang lu maksud nenek Pansos itu siapa, Nepos itu kan saya juga penasaran karena opini publik itu ditujukan buat saya selama ini. Oh ternyata yang namanya nenek Pansos itu siapa tuh namanya? Tessa. Oh ternyata temen deketnya calon mertua kalau nggak salah ya, calon mertuanya yang dia sebut nenek Pansos. Saya juga kasihan kok bisa gitu loh, orang yang deket kemana-mana, menurut dari berita-berita juga bahwa itu calon mertuanya, kok bisa mau diinjek lehernya gitu. Kok sadis sekali, ternyata itu bukan ditujukan buat saya gitu. Saya emang nggak akan gubris lah hal-hal kayak begini, saya juga banyak pekerjaan, kasihan juga bapak polisi gitu. Tapi kalau di Bang Aji kan memang terang-terangan kan ya, kan kalau laki-laki sama laki-laki beda ya, beda ini masalah harkat, martabat, harga diri. Dia putra daerah juga di sini. Tentu dia harus punya tindakan hukum untuk masalah ini. Saya tidak peduli dengan opini apalagi yang ditimbulkan oleh segerombolan orang yang sudah saya kasih nama geng sampah. Saya tidak mungkin meladeni mereka. Saya berdiri di sini untuk mensupport Bang Aji dan saya selalu ke Serang untuk memberikan dukungan juga kepada NM. Selesai sudah Cumi Lovers? Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.